recording sudosu. Pada zaman dulu kala, yang awal-awal nggak ada yang namanya DNS, jadi nggak ada DNS tuh. Terus mereka DNS itu domain name system atau domain name server ya, nggak ada DNS. Jadi mereka masukin nama-nama mesinnya di sini nih, etc host di sini. Jadi IP ini namanya apa? IP tabel doang sih. IP nama. Tapi kalau udah komputernya gede, banyak jaringannya kan, semua harus dikopiin satu-satu kan, mabok ngopiin, makanya dibikin DNS. Jadi aslinya yang ini sih, masih ada sampai sekarang. Jadi asli yang itu. Terus udah gitu mereka pakai, awalnya bukan pakai DNS yang sekarang, beda juga sih awalnya. Tapi udah yang sekarang aja lah ya. Kita makainya bin biasanya, pakai bin. Oke, software bin. Cuman kalau mau ditanya si binnya pakai disk. Binnya di server, disk di si kitanya. Oke. Nah, disk ada macam-macam yang bisa tanya. NS itu name server untuk domain siapa, misalnya ITTS ACID. Titik ujungnya itu harusnya titik sih, harusnya, cuma titiknya sering dibuang. Nah, kita bisa nanya, la ilaha illallah, ini harus di resolve.com, harus dirubah nih, kan bener kan. Nah, kita bisa nge-set mau nanya ke siapa. Ini nanya ke 111, bisa juga set ke 888. 111 punya siapa? Ada 8888, ada 8844 juga ada. Tapi sebenarnya banyak banget sih yang bisa ditanyain. 111 punya Cloudflare yang sempat ngeheng gara-gara arogan. Gue udah pasangin buat anti-DDoS, ngeheng di DDoS, langsung hancur dia, beko. Oke, percobaan lagi ya. Oh, nggak mau dia, pakai koma, tidak mau pakai koma nih, satu aja lah. Nggak mau sih. Oh mau. Oh time out. Time out ke situ. 8888. Ping 192.8.01. Hidup. Coba. Wah, ini kacau nih. Nah, kalau misalnya kacau, wah, nggak beres nih, kacau nih, sambungan ke Telkomsel nggak beres nih. Ini lagi masuk ke sini dulu ya. Kenapa nggak beres? Harusnya sih ada kuota di situ. Tuh. Nyambung, coba cek kuota. Alah, ya rese. Penuh dengan perjuangan gini hari ini. Berapa kodenya? 073336. 073336. Orang baru gua isi kuota, masa udah habis? Itu kan masih ada kuotanya. Kuotanya masih 22 giga.
LTE on. Ini juga ke internet juga jalan ini mah. Waduh. Ya, bentar. Kita harus ngakalin. Ini urusan DNS ya. Ini urusannya DNS. Jadi masalahnya karena saya nggak bisa nanya ke 111, nggak bisa nanya ke 888, saya nggak bisa tahu domain ini IP-nya berapa. Kalau nggak tahu domain IP-nya nggak tahu, kita nggak bisa connect. Gitu, masalahnya gitu. Oke, sekarang saya pun cek dulu bentar. Saya ganti. Coba 8844 mau nggak? Nggak mau, rese. Bentar. Kita cek ya, pakai ChatGPT aja lah. DNS server Telkomsel. Ini dia dapat nih ya. Jadi DNS server itu server yang tempat kita bisa nanya. Nah, target saya hari ini saya akan bikin DNS server tapi di komputer ini ya. Bikin sendiri DNS servernya. Nah, kalau yang ini sih bentar. Ya udah. Cobain satu-satu kepaksa nih. Si bego ini teh. Kok bisa diblokir kali? Wah, nggak beres ini. Emang nggak beres ini. Tuh, time out semua. Kenapa nih? Kacau nih. Coba pakai cara gelo. Ini saya pakai cara yang gelo ya. 192.168.01 102.101 modem sendiri. Dia nanya ke modem sendiri. Maksa modemnya suruh nanya sebelah sononya. Gitu. Time out juga. Parah nih. Kenapa ya? Coba. Salah. Masukin modem 01. Soalnya kalau DNS gak jalan kita masalah banget. Kita nggak bisa nyambung soalnya. Nggak punya tabel. Domain ini IP-nya berapa kan nggak punya. Oke. Saya ribut aja ini ya. Other. Mana yang buat kalau ribut nih? Restart. Yes. Oke. Udah paksa pakai wifi sini dah, pakai doa. Soalnya gue nggak percaya sama wifi sini. Ini kepaksa hari ini dipercaya. Yang rada bagusan yang mana? Wah, passwordnya apa lagi? Ada yang tahu nggak passwordnya? Kantin ya. Tapi kantin kejauhan, suka nggak beres kalau kantin nih. Emang ada? Nih. Gede kecil. Oke. Masuk juga ke sini.
Oke. Ini saya punya dua sambungan ya. Ini sambungan LAN. Oke. IP-nya 192.168.0 sekian. Terus ini sambungan WiFi bawah. 192.168.69 sekian. Gitu ya. Ini saya tutup WiFi-nya lah. Atau LAN yang tutup dulu. Cara nutup gini nih kalau mau pakai command line ya. Sorry, clear. If config more. Kan kelihatan tuh nama interface-nya ENP43S0. Kelihatan ya? Saya matiin. If config ENP43S0 down. Mati dia. Jadi saya punya sambungan cuma satu kan, yang WiFi-nya doang. Coba di www.ens.tts.ac.id. Mau nih keluar. Si Sembrul nggak keluar di sebelah sana tadi. Yaudah. Coba itu ITTS. Jadi kalau NS itu, jadi kalau ininya NS itu dia ngasih tahu name servernya yang mana. Server yang bawa nama siapa. Kalau saya nanya MX, mail exchange, tempat email akan masuknya lewat mana. Ini mail exchange ITTS ya. Kelihatan mailnya masuk lewat Google semua. Terus ini ada angkanya 1, 5, 10. Mail pertama kali nyobanya masuk ke yang mana? 1, 5, 10 yang mana duluan? Pakai logika. Kebalik, 1. Tapi kalau 1 gagal dia naik ke 5 gagal dia naik lagi ke 10. Jadi ini buat backup sih, yang lainnya backup. Mail aslinya yang 1. Itu. Coba kita cek lagi ya. Misalnya kita cek ITB. Oh ini NS. Name server ITB ada di Pandi sama ada di ITB. Kalau yang ITTS nggak ada yang di ITTS nih. Name servernya di Cloudflare semua. Udah gitu Cloudflare-nya mati. Bagus. Sekarang ITB MX. ITB makanya ini ya Microsoft parah. Dulu ITB pakainya ITB, sekarang pakai Microsoft. Rese. Coba IPB, kita cek MX ya. Pada pakai Microsoft semua nih, parah ya. Mending kita Google. Kalau udah kayak gini kita bisa tahu dia pakai apa, kelihatan deh. Terus yang lain lagi. Jadi yang kita lihat tadi MX, NS. Nah terus kita bisa lihat lagi misalnya ITTS aja. Dia langsung ngasih tahu ITTS ACD IP-nya 104.21.21 terus 172 segala macam. Dah. Oke, terus kita bisa cek lagi kalau A harusnya sama, ini kan A nih keluar nih waktu ITTS keluarnya A itu kan sama. Jadi kalau tanpa apa-apa dia ngasihnya A. Jadi domain ini, hostname ini nomornya berapa. Terus kalau mau digombalin bisa gini. A. Tahu bedanya A sama A? Nebak aja. Nggak tahu. Ini IP-nya IP versi 6. Jadi ITTS punya IP versi 6. Oke, kita cek sekarang ITS kampus negeri ya, yang gede yang di Surabaya itu loh. Punya IP versi 6 nggak? Kita cek ITB lah, kampusnya saya dulu. Punya IP versi 6 nggak? UI punya. Nggak punya juga. IPB nggak punya. Pada bego ya kampus-kampus ya. UGM nggak punya. Pada goblok semua orang. Apalagi? Oh itu lebih kasihan lo, tega jadi orang. Ada itu.
Kirain bego, ternyata pintar juga ini ya. Unpam lah, Unpam. Nggak punya. Bentar. Hah? Binus. Nggak punya. Coba milihnya kemana Binus? Ke Binus, Microsoft lagi. NS-nya kemana Binus? Azure, Microsoft banget. Binus sangat pro pada Microsoft. Makanya si Ubuntu datangnya ke ITTS, bukan ke Binus. Binus Microsoft, ngapain dia datangnya cari perkara lu? Deh, kebayang ya. Sekarang gimana caranya bikin NS-nya? Ini semua informasi ada di NS. Cuman yang NS yang paling kerennya adalah yang ini. Jadi kan ITTS ACD, NS-nya di Cloudflare, ITTS ACD ya. Coba kita cek yang lain. ACID, NS-nya kemana? Bukan Cloudflare. Ini ada C DNSID, D DNSID, B DNSID, E DNSID. Ini yang pegang siapa? Pandi. Terus ID siapa? Sama, tapi ada satu ke Apnik, ns4 apnik.net. Itu lokasinya di mana tuh kira-kira? Apnik di Australia. Jadi buat backup, kalau misalnya internet Indonesia putus, kita masih ada di Australia satu, masih selamat. Jadi kalau kita bikin sesuatu harus mikirnya gitu, kalau putus ada masih di cadangan yang lain. Cuman itu E, B, C, D, E itu juga nggak tahu ada di mana, harus dicek. Oke. Terus itu ID. Coba dot. Ini dot. Ini ada 13 kalau nggak salah. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Dan masing-masing itu yang punya beda-beda. Sebagian besar Amerika sih. Tapi dia ngasih namanya cuma gini doang ya. A, B, C, D, E gitu ya. Semuanya root server. Dan ini adalah penguasa internetnya. Jadi penguasa internet di sini. Gitu ya. Pasti dosen jaringan kayak ngajar gini kan? Ono ngajar tanpa slide loh. Langsung praktek. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu ini makhluk sebenarnya siapa, gitu ya. Nah kalau untuk tahu makhluk ini siapa, biasanya kita pakai Whois. Ini nggak ada Whois, install dulu. Bisa juga cek di Whois, bisa cek di Google juga ada lah Whois, yang lewat web juga ada sih. Cuman, iya Whois, WHO, yes. Whois siapakah? Kok gue lagi pindah ke wifi lagi sih? Kabelannya kagak nyambung bagaimana nih? Oke. Whois ITTS ACID. Kita bisa tahu ITTS yang megang siapa. Yang megang adalah resellercam.id. Jadi ITTS yang megang punya bukan ITTS ya, resellercam.id. Lokasinya ada di mana? Ada di nggak tahu. Tapi resellercam.id. Siapakah resellercam.id? Resellercam.id. Gua ditutup semua sama dia. Oh, paling websitenya doang. Resellercam.id. Jadi cara ngecek kayak gitu. Ini biar bos, ini pakai Cloudflare banget ya. Ini kayaknya ininya Cloudflare banget, aliran Cloudflare banget sih. Info sama promo. Tentang kami.
Gue pengen tahu alamatnya doang di mana sih, pengen tahu aja. Gitu. Hubungi kami. Nah, biasanya ada alamat di situ. Ya, kayak gini doang nih. Ya nggak ada. Ya ntar itu buat iseng kayak gitu ya. Terus sekarang coba kita cek ACID. Ini kan ITTS. Coba cek ACID. Ditutup habis. Ditutup habis-habisan, jadi nggak bisa dicek. Ini nih buat proteksi semua sih, biar nggak dihajar. Soalnya kan hacker-hacker kan gila semua. Nah, cuman informasinya ada di iCan ini. Atau kita bisa ngeceknya pakai ChatGPT sih, paling gampang sih. Who is ACID? Atau gimana, jangan who is ya. Siapa pemegang ACID? Kalau udah kayak gitu nggak bisa, udah pakai ginian doang. Mudah-mudahan bisa. Jadi semua itu nanti ada servernya masing-masing. ACID ada servernya, ID ada servernya, dot ada servernya. Nah, target kita hari ini kita bikin server itunya ya. Bikin server ACID dan teman-teman. Iya, nggak bisa dapet dia. Tanya Grok deh. Kalau Grok saya kena limit soalnya. Siapa pemegang tanggung jawab AC.id? Langsung keluar ya. Emang Pak Andi. Gue juga udah tahu sih sebetulnya. Cuma kenapa yang ini nggak bisa? Kenapa ChatGPT goblok? Kenapa Grok lebih pinter? Ada ACID, ada SCID, ada KOID dan sebagainya. Ada langsung lengkap. Ada 900 sekian domain yang terdaftar. Oke, udah bagus ya. Nah, tapi kelihatan tadi domainnya namanya ini sebenarnya. Kan Dik NS ACID. Dia ke B DNSID, C DNSID, E DNSID, sama D DNSID. Itu makhluknya siapa? Coba Dik B DNSID 103 19 179 179. Siapakah dia? Caranya pakai WIS lagi di sini. Kalau pakai web juga bisa sih. WIS di icon park. Ini lokasinya tahu di mana jadi? Hah? Ini lokasinya adanya di situ dekat Cisauk. Tuh, tahu Intermoda? Ya udah, ini dia Icon Park Unit L1 L2 itu Cisauk, Intermoda. Itu dekat dari sini, melempar batu juga bisa. Hah? Emang kantornya Pandi. Ini kelihatan ya, udah ya. Jadi cara ngeceknya gitu. Tapi yang ini nggak ada di dalam DNS server. DNS server cuma isinya MX, NS, A, AAA, M, gitu-gituan aja. Oke. Sekarang kita mau bikin ya. Udah siap? Belum pernah bikin DNS server kan? Jadi nanti kalau mau ngecek caranya gitu, pakai Dik dulu, terus pakai Dik, terus kita cek name servernya di mana, terus kita cek yang tanggung jawab siapa. Ini yang tanggung jawabnya kelihatan ya, ada nomor telepon segala macam. Tumben nggak ditutup, biasanya tutup habis gitu ya, diblokir. Oke, sekarang kita akan bikin DNS server. Ini udah kondisi running, udah jalan, ada di sini, if config. Oke, ini dia makhluknya 192.168.0.214. Ini ya server ini. Oke, kiri layar. Saya nggak bisa dari situ, harus dari sebelah sini. Soalnya kalau di situ nggak bisa copy paste. SSH 214. Ih, rese. Bisa di-connect. Coba if config.
Oh alah, beda jaringan. Iya, bentar. Beda jaringan ini, kacau nih. Bentar. Gue nggak bisa pakai wifi nih. Tapi ininya nggak jalan. Ini kenapa nggak jalan sih? Oh, hah? Coba. IPA. Ifabrik INP 43S0 up. Oke. Oke. Itu saya nyalain kabelannya, dinyalain ya. Coba saya mintain ABI dulu. ENP 43S0. Oh, ABI. Oh, 220. Oke. Dia dapat ABI 220. Ping. Oke. Saya bisa nge-ping ke sini. Dia 01 ya. Oke. Terus tadi berapa? 21 berapa? 214 ya. Oke, bisa diping 214 sekarang. Soalnya tadi masuknya ke wifi masuknya ke ITTS. Ya pokoknya ITTS yang mana nggak tahu dah. Pokoknya mungkin ITTS. Terus yang kabelan yang mungkin ke sini. Si server masuknya ke sini. Wifi-nya mungkin ITTS, nggak bisa nyambung. Padahal satu komputer nggak bisa nyambung. Pasal disambungin dulu, clear, bayar. Oke. Saya buka sini dulu, gedein dulu dikit. Kita masuk ke dalam server ya. 214 ya. Oke, yes. Password. Masuk. Masuk server nih, udah masuk server ya. Sudosu. Oke, apt update supaya dapat update repo yang terbaru dari Ubuntu 24.04 ya. Tapi ntar bulan Maret format semua. Enggak, itu kan keluar yang baru lagi, yang LTS-nya baru. Walaupun dia masih akan hidup sekitar 3 tahun lagi. Cuman kalau saya udah ada yang baru, pakai aja yang baru, ngapain pakai yang lama ya? Deh, ini udah diupdate. Oke. Sekarang kita cek DNS-nya udah di-install belum? PSAX, Grab, Bin. Jadi PSAX kita bisa ngelihat semua software yang running di belakang layar. Kalau gini doang semua keluar nih, semua yang di belakang layar keluar. Tapi kan bingung karena software buat DNS biasanya antara Bin sama named. Grab, named nggak ada, Bin nggak ada. Ini kan masih yang ketangkap yang Grabnya doang. Oke, sekarang kita akan install. Cara installnya gampang banget sih sebetulnya. Masuk cari contekan ya, Ono Center. Oke, terus kita masukin DNS. Oke, terus kita masukin lagi. Ini cara kerjanya bisa dibaca-baca lah ya. Jadi tadi pada zaman dulu kala semua komputer pakainya file host gitu ya. Sekarang karena jaringannya udah makin besar, nggak mungkin di file ini harus disebarin ke semua komputer di seluruh dunia. Ya pening kepala dah lu kalau kayak gitu caranya. Ya udah kita pakai server. Oke. Ini bisa dibaca-baca lah teorinya. Pak, kalau udah sering pakai internet Pak udah kebayang kayak gituannya. Cuman bikin DNS servernya gimana? Nah yang penting tadi HP versi 4, AAA versi 6, CNAME tuh alias. Kita bisa bikin alias. Oke. MX itu buat mail server, PTR itu buat kalau tadi A kan kita nanya domain dapat IP. Kalau PTR kita nanya IP dapat domain dibalik itu. Oke. Itu NS, SOA itu source of authority. Jadi yang megang domain ini siapa? Bisa kita cek juga sih.
Coba sini ya. Dik, soa. Oh, dia langsung yang yang tanggung jawab adalah Cloudflare. Ini tanggung jawab Cloudflare. Oke. Terus ini sebetulnya email di sini nih. Ini emailnya. Email si tanggung jawab. Tapi karena nggak bisa pakai @ jadi dia nulisnya tdeus@ns.cloudflare.com. Terus domainnya ada di DNS Cloudflare. Oke, coba saya cekin yang saya punya. Nah ini Ono Center adanya di Keywords. Ini ada di sini nih makhluknya. Oke. Sekarang kita akan bikin sendiri kayak gituan. Bikinnya gampang sih sebetulnya. Asli nggak pakai otak ini. Di internet ada pendaftaran domain ya, buat daftar domain. Jadi kalau daftar domain itu kita akan daftar, saya pengen domain ini, misalnya ini.com. Tapi kalau yang Indonesia .id belakangnya ya. Udah daftar, intinya kita bayar. Nanti biasanya mereka ngasih DNS server buat domain itu. Soalnya kalau minta kita yang bikin sendiri DNS server, pusing. Jadi kita bayar sekali dapat DNS server, tapi bayarnya tahunan. Oke, saya masuk ke pembuatan DNS. Nah ini. Instalasi bin, instalasi cuma gini doang. Oke. Asli bego banget sih sebetulnya. Deh, kita ambil aja nih semua. Ambil. Oh, jangan taruh di Acer. Kacau ntar. Taruh sini. Alah. Pasti ada yang sempat salah nginstall nih. Sudo dp ambil ntar. Ini kalau ada salah nginstall kayak gini ceritanya. Ini dari dulu sih. Waduh. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ini ngisol sesuatu apa ya kemarin ya? Kita ngisol apa sih? Ini nggak beres nih. Bisa hancur lebur ini ceritanya. Tapi ya nggak boleh. Kalau hancur kan tinggal di delete aja. Makanya kalau ngutak-atik ngoprek pakainya pakai virtual box kayak gitu ya. Wah, gila loh ngerubah boot. Parah ini. Aman juga ya. Lun. Oke. Grupnya dirubah sama dia. Grup itu buat kalau booting kita bisa milih mau masuk sistem operasi yang mana. Coba di grup. Aduh. Mudah-mudahan nggak apa ya. Ini sebenarnya masalah ini kayak gini. Harusnya nggak boleh ada error. Bukan yang ini. Yang ini tadi. Aduh. Fix broken install. Yes. Jadi benerin instalasi yang salah sih. Mudah-mudahan beres. Udah pada sering install Linux belum sih? Belum ya? Hah? Keren? VirtualBox. Dualboot. Ya nggak apa-apa kalau udah pernah sih. Udah tahu penderitaannya Linux kan. Alah! 40 menit. 4 menit. Oh, turun lagi. Tadi 40 menit stres melihatnya.
Ini yang dia install driver, Linux module tuh drivernya entah kenapa ada yang rusak. Ini dia lagi ngedownload udah 28 mega dari 39 mega. Ya naik lagi 11 menit. Tapi kecepatannya pelan-pelan kan ya, cuma 488 kilo bps. 5 menit. 35 menit lagi. Padahal saya bayar nih Telkomsel, udah enak aja lu Telkomsel. Enak ngomong kayak gini sambil direkam biar masuk YouTube udah gitu maki-maki Telkomsel kan enak. Cuma 4 jam, gila lu. Aduh. Ini cuma berapa mega? Ini kan 30 berapa tuh? 34. Harus download sampai 39, cuma 5 mega. Segitu lama, kurang ajar banget. 3 menit. Oh, udah ganti file sekarang. 4 menit. Wah, ini nggak bisa ditinggal, ini kacau. Oke, gini aja lah, biarin nunggu dulu, kita kasih lihat. Jadi, yang kita install bin 9. Oke, tapi nanti di softwarenya namanya bukan bin 9, namanya named. Name itu nama, di apa? D. Hah? Salah. Ini D itu setan. Demon. Jadi programmer jaringan, karena itu named nggak kelihatan di depan layar, adanya di belakang layar, karena dia nggak kelihatan, namanya setan, demon. Jadi harus ngerti joke-nya programmer ini sebetulnya. Oke. Jadi semua yang ada di belakang layar nggak kelihatan, itu setan semua tuh, gitu ya. Jadi dan ini biasa di antara kita kalau udah ngoding ya, yang jalan di belakang layar itu setan semua, demon. Nah, nanti kita harus restart nih. Udah diinstal, kita restart. Oke, terus nah kita harus bikin database seperti ini kira-kira database-nya. Oke, kira-kira kayak gini database-nya. Oke. Nah, untuk gampangnya di sini ada cara nambahin record. Cara bikin recordnya ya. Jadi pertama kali di dalam folder etc bin ada file namanya named.conf.local, karena ini bikin domain DNS server lokal di komputer kita sendiri. File ini diedit, named.conf.local diedit, diisi ini informasinya. Oke, jadi domain kita apa? Misalnya example.com atau its.ac.id. Ini domain ini ditaruh di file mana? Ini kasih tahu filenya mana. Jadi fungsinya konfigurasi di named.conf.local cuma ngasih tahu domain apa ditaruh di file mana. Oke. Di sini ada master. Terus satu lagi itu bukan client. Satu lagi apa lupa. Tapi kalau saya udah gelo, kalau saya semua master. Jadi cara berpikirnya gini, ada domain utamanya, ada server utamanya. Kan tadi misalnya ITTS kan punya 2, oke, dua-duanya Cloudflare. Itu satu master, satu bukan masternya, secondary-nya lah. Nah, kalau yang .acid ada 4 server kan, nah ada satu yang master sebetulnya, 2 lagi bukan master. Cara kerjanya tuh gini, kita cukup ngedit masternya aja, nanti secara periodik yang secondary-nya akan diupdate sama master. Jadi kita nggak usah ngedit di 4 domain tadi, cukup satu yang diedit, yang lain diupdate periodik gitu. Makanya yang ini master tuh penting. Kalau saya, karena saya cuma punya 2 server, gue males satu master satu ini, udah dua-duanya diedit sekaligus jebret. Jadi ngedit yang ini diedit juga, itu sah-sah juga, nggak masalah sih, gitu ya.
Tapi kalau kayak Pandi, dia kan harus ngupdate domain banyak banget karena banyak orang yang beli domain kan lewat Pandi. Jadi kepaksa dia cuma satu file yang diedit, yang lain diotomatisin semua. Itu, oke. Jadi fungsinya kayak gitu sih. Nih, ini formatnya kayak gini ya, zone, kurawal, tipe, filenya kemana, tutup lagi. Udah, begitu aja. Nah, kalau mau gombal, caranya di dalam etc bin ini ada DB lokal. DB lokal buat ini sih localhost 127.0.0.1. 127.0.0.1 kan localhost. Nah, ini dijadiin template, dikopiin ke DB example ini. Ini DB example yang ini ya. Dikopiin dulu. Tapi akibatnya IP-nya masih 127.0.0.1. Nanti kita edit udah gitu dengan IP yang benernya. Formatnya kira-kira kayak gini sih ntar. Filenya kira-kira kayak gini. Oke. Jadi dia ngasih tahu SOA-nya source of authority buat domain example.com, domainnya di mana, NS servernya di mana, udah gitu email penanggung jawabnya di mana, siapa. Itu. Cuman ini emailnya pakai titik di sini ya. Soalnya nggak bisa kita kasih add, jadi kasih titik. Udah gitu domainnya selalu ada serial number. Oke, jadi nanti waktu misalnya kita ngasih tahu kita misalnya tadi nanya google.com IP-nya berapa, ITTS IP-nya berapa, nanti ngecek serial numbernya nih. Waktu nanya tuh ngecek serial number. Ini serial number di sana udah lebih tinggi atau lebih sama yang kita punya. Kalau sama, udah kita nggak usah ngupdate informasi. Kalau lebih tinggi, kita download informasinya dari sebelah sana. Kalau saya bikin serial number, ini kan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau saya bikin serial number bentuknya tanggal, dibalik. Jadi 2025, 12, sekarang tanggal berapa? 4. Jadi saya bikin serial number 2025, 12, 4, 04. Kenapa? Soalnya kalau nggak kita suka lupa. Ini updatean tanggal berapa ya? Nah, berapa lu urusan lu? Kalau tak angka kayak ini berapa? Terus di sini waktu nge-refreshnya. Jadi kalau misalnya dia mainnya timer segala macam sih. Jadi dia punya waktu berapa lama data ini boleh disimpan di orang yang nanya. Dan dia harus di-refresh tiap kali di-refresh aja nanya lagi supaya kalau ada updatean. Jadi kalau kita download data-data tadi download, si klien harus nanya periodik supaya kalau kita ngerubah DNS, klien berubah semua DNS-nya. Nah, udah gitu kalau misalnya DNS servernya mati berapa milisecond, tiap berapa milisecond boleh nyoba. Ini kita ngeset, ya. Terus expirednya berapa lama, negatif apa lupa. Jadi ini semua urusannya kalau istilahnya orang-orang jaringan propagasi domain. Jadi kalau kita ngeset berapa lama si domain ini akan dikenal sama mesin-mesin di internet, ini akan nentuin propagasinya. Berapa lama dia akan kenalin dirinya ke internet. Jadi kita mainnya di sini. Tapi intinya kita nggak usah merubah banyak, ini didiemin aja juga nggak apa-apa sih jalan. Cuman yang saya akan berubah bener yang serial numbernya dirubah beneran. Soalnya ini nggak ada informasi nih tanggal berapanya, nggak ada di sini. Tapi dibalik ya, tahun duluan, tahun, bulan, tanggal. Kalau saya biasanya tahun, bulan, tanggal, udah gitu kasih angka lagi 2 digit. Soalnya kadang-kadang kalau kita lagi eksperimen satu hari bisa berapa kali rubah tuh. Jadi kasih 2 digit lagi tambahan. Jadi serial numbernya panjang sih, tapi kebaca tahun, bulan, tanggal gitu. Nah udah gitu cara ngisinya gini doang. Nah yang ini, yang di bagian depan sini, ini kan tadi domainnya namanya example.com. Harusnya nulisnya bukan ns aja, harusnya nulisnya ns.example.com. Yang ada tanda add itu example.com doang. Oke. Example.com ns-nya ke sini, address-nya yang ini. Terus kalau punya berapa komputer di jaringan,
masing-masing mau dikasih domain, ya udah dikasih nama box apa web www, ya, kayak gini nih caranya. Kalau kita pengen webnya ini ada satu mesin mau jadi web sama jadi misalnya ITTS-HCD, ada juga www ITTS-HCD, itu kan dua nama yang lain. Tapi kalau mesinnya satu, kita bisa pakainya CNAME, ini bukan A, diganti CNAME, jadi itu alias bisa. Kalau mau gombal juga bisa aja sih, A-nya sama. Nah yang seru, boleh nggak satu mesin punya 2 IP address? Atau 3 IP address? Satu komputer punya 2 IP address, 3 IP address. Domainnya satu domain, IP-nya banyak, boleh nggak? Hah? Satu domain, satu host, IP banyak, boleh? Iya boleh aja, orang internetnya bisa banyak, gue pasangin, kasih IP banyak ya nggak apa-apa. Kalau mau dibalik, satu IP punya banyak nama, boleh nggak? Boleh juga, ini mah suka-suka semuanya. Ya bisa aja. Tapi mari kita coba ntar. Pokoknya di sini mah kalau udah ngerti teknologinya, saya enak jidat sih asli. Jadi satu domain bisa satu host bisa banyak IP. Ini satu mesin. Misalnya paling duluan mah gini ya, www.google.com, IP-nya banyak dikit. Banyak itu. Mesinnya banyak dikit. Enggak. Bisa banyak juga. Bisa di copy-copy. Pokoknya saya enak jidat lah. Ini sebenarnya seenaknya sih sebetulnya, tapi harus ngerti ya. Itu gue perintahkan dosen jaringan lu nggak akan ngajar kayak gini dah. Puyeng juga dosen jaringannya. Deh, sekarang coba udah beres belum sih tadi urusannya? Sini ya. Anjir. Resek lo. Udah cancel ganti sama yang lain lah. Servernya rese. Ini server kosong, saya cloning lagi ya. Saya cloning aja dah. Clone. Jaringan. Generate new. Next. Full clone. Gak bisa. Delete aja udah ya. Rese. Bikin nafsu. Ctrl Z, shutdown. Deh, mampus yuk. Gue delete aja lah. Tapi ya nunggu yang di cloning tadi satu lagi cloning. Oke, udah mati. Sekarang kita bunuh makhluk ini. Mana dia? Oh ini lagi mati, lagi membunuh diri. Sekarang saya masuk sini dulu. Bentar, mana tadi? Ini ya. Oh nggak bisa, harus posisi udah harus mati baru bisa dibunuh. Bunuh dari sini dah. Oke, power off. Dah. Server IoT bunuh. Remove. Delete all. Mati loh. Bang enak. Wait. Ini masih posisi lagi copy. Itu bukan Muhaimin. Ibu Sri ikut aku aja tuh kan ada kesini, ada apa mencurigakan. Aduh, server kosong, server demo aja dah saya jalanin, mudah-mudahan hidup ya. Ini lama soalnya. Start normal, server demo. Targetnya cuma bikin DNS server, gampang sih. Cuman yang ini nyebelin banget. Sebenarnya gampang tapi nyebelin. Aduh.
Oke, jalan. Oke, doa mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalau ada masalah, gue delete. Oke. Jadi DNS server belum diajarin sama sekali. Domain nggak diajarin. Marah ya. Udah tengah-tengah semester. Oke. Belum nyala. Nggak bisa, masih belum bisa di enter. Oke. Oke. Masuk. Dapat IP kagak? Ini nempel IP-nya ke sini ya? Dah. Tahu nggak masalahnya? Tadi lupa. Ini IP-nya 10.10.10.2. Mungkin IP-nya IP statik kayaknya dia. Soalnya biasanya nggak mungkin 10.10.10. Harus dirubah tuh settingannya. Kayaknya IP statik dia. Kalau baru booting lama buat masuk ke sistem operasinya. Ada. Tapi ini mencurigakan, IP-nya 10.10.10.2 mencurigakan banget sih. Oke. Oke. If config. Oh enggak. 192.168.0.230 ya. Oke. Coba ping ke 01. Hidup ya. Oke. Ini 230 dia. Sekarang saya harus masuk dari sebelah sini. Sini. Clear layar. SSH 230 ya. Yes. 123456. Oke, masuk. Clear sudosu. Oke. Sekarang kita kerjain yang ini. Kita install. Update dulu ya. apt update. Satu detik. Oke. Biasain kalau mau install update dulu, biar dapet yang paling baru aja sih. Sorry, kuliah sistem operasi diajarinnya apa? Oh, virtual box. Nggak nyampe kayak gini. Oh iya. Apa yang diajarin? Install OS doang. Lu teori mah nggak pakai. Cuma ini bikin share virtual box, udah bikin sama. Parah. Nih gua paste nih. Tadi binnya langsung dipaste ya. Oke. Kagak rewel yang ini mah ya. Yang tadi nyebelin banget, rewelnya edan banget. Langsung dibunuh aja tuh komputer. Jadi biasain kalau ngoprek pakai virtual box. Jadi kalau ada error tinggal delete doang. Itu aja sih.
Ini ngomong jujur dulu ya, nggak banyak orang ngerti DNS. Nggak bikin DNS servernya, nggak banyak yang ngerti. Jadi saya pernah berapa kali kayak mau berantem semua orang gara-gara dia pakai caranya dia. Gue udah bilang nggak bisa, itu salah, motor. Bising dah. Jadi pada nggak ngerti filosofi di balik itu semua. Intinya itu aja sih. Kalau saya kan emang bikin dari awal internetnya, jadi ya tahu sengsara-sengsaranya, tahu dah. Ini lumayan kenceng nih, tumben kenceng. Apa yang terjadi? Oke, ini udah hampir jadi 62%. Ini binnya kelihatan. Nah ini kelihatan tuh di atas ada DNS root data. Jadi datanya dari root DNS dimasukin di sini. Root DNS itu yang dot itu ya. Data yang 13 itu IP-nya berapa aja ada di sini dimasukin manual. Dimasukin user namanya bin, grup sama dengan bin. Oke, udah 79%. Oke. Udah 97. Cepetan. Susah amat sih. Oke. Masih ada. Install apa lagi nih? Hah? Kok mau balik lagi? Hah? Masih ada yang sisa? Parah. %. 56%, 567, 78, 89. Oke. Konfigurasi yang ada di sini etc bin. Oke. Jadi di dalam etc bin ada konfigurasinya itu semua. Oke. Nah, yang belakangnya conf itu konfigurasi. Yang depannya db itu datanya dia. Itu sebenarnya boleh kasih nama apa aja sih. Cuman kalau yang conf udah standar conf. Terus buat security-nya, ngamanannya ada di sini nih buat keamanannya dia. Supaya nggak dibohongin DNS segala macam, ada enkripsi segala macam, makanya RNDC itu ya, more RNDC key. Nah ini buat enkripsinya dia lah, buat enkripsi DNS-nya ya. Oke. Terus konfigurasinya dia ada di named.conf nih. Tapi dia langsung baca option local default zone. Yang kita mainin adalah more named.conf.local. Isinya masih kosong karena kita belum bikin domain apa-apa. Oke. Nah, ini kan kondisi ada di server di komputer saya di sini. Dengan kondisi seperti itu, saya bisa nanya sebenarnya di misalnya NS mau nggak digini nih? Ini percobaan aja. Add 192.168.0 berapa tadi? IP-nya berapa sih? 230 ya. Oke. Jadi kalau kita pengen nanya ke server tertentu, kasih gitu, add sekian. Oke.
nggak bisa jawab dia, masih bego. Time out. 192-168-01. Nggak mau juga. Kok time out semua sih? Kok penyakit tadi muncul lagi? Ini time out lagi nih pasti. La ilaha illallah. Tadi udah bagus, kenapa ya waktu itu? Tadi pagi kita jadi bagus, kenapa? Oh, pakai wifi sini ya? Wifi kampus ya? Yang pakai yang Telkomsel rese ya? Walah, si Telkomsel semprul banget ini. Pantes saya matiin tadi ya? Coba. If config. Tapi saya punya masalah kalau dimatiin. Saya nggak bisa ngomong sama server ini soalnya. Wah, kacau nih. Coba clear dulu lah ya. Di 111 time out nih pasti. Time out nih. Telkomsel yang rese nih. Wah, Telkomsel parah kayak gini ya. Wah, ya udahlah. Oke, kita bikin aja DNS sendiri. Jadi lokal. Jadi kita akan do any local configuration here. Masukin sini ya. Bikin DNS server lokal tuh di sini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sini, nambahin record. Kita masukin sini, copy, masuk sini, paste, deh. Oke. Nah ini domainnya diganti aja, kalau mau domain apa bisa ganti sini sih sebenarnya. Nah ini kalau kita beli domain di Pandi dan teman-temannya, mereka yang ngerjain ini. Kita cuman, saya mau beli domain apa, bayar sekian, mereka yang ngerjain. Kalau yang ini kita bikin pandinya sendiri sebetulnya. Ini lagi bikin pandi ya. Oke. Mau domain apa ya? Bangga banget sih lu pada. itts.com misalnya. Kita taruhnya di filenya db.itts.com ya. itts.com. Oke. Di domainnya kayak gitu. Ingat nama filenya db.itts.com. Oke, save. Oke. File itts.com belum ada. Yang ada db lokal, db mt, db berapa, db itts.com nggak ada. Jadi gue contek dulu, copy db lokal ke db itts.com gitu. Oke. Sekarang db itts.com kita edit. Ini masih yang localhost nih. Kan kita maunya itts.com, jadi kita ganti ininya itts.com. Penanggung jawabnya siapa? Misalnya ini bentuknya email address ya, misalnya gue@gmail.com gitu. Oke. Nah sekarang nomor serial numbernya ini yang seru dulu saya di sini. Kalau saya 2025 12 berapa sekarang? 0401. Biar ada rapi dikit. Nih, gitu ya. Yang lainnya nggak dirubah. Sekarang itts.com yang megang domainnya siapa? Yang megang domainnya siapa? Ya udah itts.com juga misalnya itts.com. Misal itts.com mau ditaruh yang tanggung jawab juga selain itts.com ada itts ACID. Misalnya kita nego-nego sama orang-orang di ITB, tolong dong bantuin supaya kita punya backup. Udah kasih ns1.itb ACID. Misalnya kita nego lagi sama TNI,
jadi dong jadi backup domain saya dong gitu. Jadi caranya gini doang sih, tniad.mil.id gitu. Tapi ini harus beneran, kalau operasional beneran harus beneran nego beneran ya. Terus di sana harus ada database-nya. Kalau enggak komputer di internet pas nanya nggak ada jawaban kan pening kepala ntar urusannya. Deh. Terus address-nya, ini kan 12701. Ya ini kan masih local host, kita ganti jadi 192.168.0 berapa tadi? 230. Oke. Jadi untuk itetes.com 230 dia IP-nya. Terus kalau kita punya IP versi 6 tulis di sini juga IP versi 6-nya. Oke. Nah, misalnya si 230 kita kasih nama yang lain lagi. Misalnya kita kasih nama www.itetes.com. Kita kasih nama lagi. Jadi satu IP address bisa punya banyak nama sih, suka-suka. Kasih nama mail. Kita kasih nama apa lagi? File, buat file server kali ya. Terus apa lagi? Kita kasih nama NS buat name servernya. Kalau kita punya beberapa mesin, NS1 bisa juga. Di sini kita kasih nama lagi. Ini www, kita kasih nama lagi. Web, suka-suka deh. Seenaknya. Misal www punya IP 192.0.230, tapi si www punya nama alias. Kita bisa bikin alias, misalnya www1 in cname www.itetes.com. Jadi www1itetes.com aliasnya adalah www.itetes.com. Kalau cname itu nama canonical, nama alias lah, nama kedua gitu ya. Bisa banyak, kita rendengin banyak juga bisa. Sekarang buat email, misal in mx 1 kita kirim ke mail itetes.com. Jadi kalau ada email buat itetes.com, tolong diusahain connect-nya ke mail itetes.com. Kalau tapi di situ harus dipasangin mail server berarti sudah bisa nerima kirim email. Terus kalau nggak berhasil, yang kedua kirimnya ke itetes.com. Nggak berhasil, yang ke 10 boleh loncat nih angkanya. Kirim aja ke gmail.com gitu. Tapi harus koordinasi semua nih, nggak boleh asal nulis ya. Harus minta izin dulu, ini mau nggak jadi ini, harus nanya-nanya dulu semua. Ya saling backup. Waktu kita bikin internet awal-awal, antar kita saling backup satu sama lain. Yang satu mati titip ke yang lain gitu. Ya kan, di antara kita kan teman semua. Udah gitu pada nggak punya duit semua. Udah gitu servernya kasihan semua. Ya udah, karena senasib, oke. Terus sekarang susah, pakai duit semua, rese. Zaman dulu mah nggak pakai duit. Makanya hidupnya zaman dulu aja, zaman sekarang mah susah hidup dulu. Semua pada cari duit. Ini udah mulai beres ya, kayak gini ya, udah. Oke. Ini database sudah kita masukin, tapi belum bisa ditanya dari sebelah sini harusnya. Oke. 192.168.0.230 ya. itetes.com. Nggak bisa ditanya. Database udah dimasukin, tapi belum di restart servernya. Cara nge-restartnya gimana? Matiin, nyalain lagi ya. Bagus, pintar banget sih lu. Name di restart gitu. Atau bisa juga pakai sistem CTL,
restart named service. Sama juga sih. Named aja kali. Nah, kalau ini restart supaya kalau server mati nyala tetap hidup, jadi hidup otomatis lagi gimana? Enable. Udah mulai pintar lu pada ya. Nih, kalau melihat status, ini kelihatan statusnya running ya. Oke. Ini lagi dimasukin ke Pak Andi. Kenapa ya? Oke. Soalnya kita pakai .id. ITTS ACD-nya ada, dia nanya ke Pak Andi semua. Oke. Kenapa? Oke. Percobaan. Oke. Keluar langsung sekarang. Clear lagi ya. Nih, saya tanya itts.com. Oke. Ke komputer server yang lokal kita bikin sendiri tadi kan, tanya, makanya harus ada add ini. Nih langsung NS1 nya adalah yang bawa tentang itts.com adalah itts.com, ITTS ACD, TNI AD, ITB. Yang nolongin ITTS banyak banget tuh, padahal penipuan. Udah gitu yang keren itu dia langsung ngecekin langsung ITB IP-nya berapa, dapat IP ITB berapa, itts.com IP-nya sekian, NS1 ITB dapat sekian, terus itts.com juga IP sekian, dapat IP-nya sama sekali. Jadi waktu kita nanya kita dapat. Kalau kita pengen nanya lagi, misalnya MX, dapat MX-nya kemana aja. Nih jawabannya di sini tadi ya. Satu. Ini yang kita tulis manual tadi sih sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya database-nya bentuknya teks. Bisa dibikin database juga ada sih. Kalau kita pakai apa ya? Ada yang database biasa juga ada, tapi itu yang server yang gede. Kalau kita cuma buat 1-2 domain, dia ngapain pakai database? Udah pakai teks aja udah. Biar nggak punya kepala. Terus AAA. Kita nggak punya AAA nih. Ada sih satu. Pos titik satu. Ada satu ini. Ini di mana addressnya? Titik 2.21. Apa coba? Harus belajar di versi 6. Di versi 6. Ini kalau localhost berapa? 127.0.0.1 localhost versi 4. Versi 6-nya .2.21 itu versi 6-nya localhost. Sama. Ini contoh gini. Clear ping localhost. Dapat jawaban kan? Dari 127.0.0.1 kan? Tuh. Oke. Sekarang kita cobain. 127.0.0.1 sama. Oke. Coba perhatiin ininya 0,0 milisecond ya. Titik 2.21 sama kan? Orang itu localhost. Cara ngeceknya gimana? Gampang sih. If config more. Ini LO. Mana mouse-nya? Ini LO. LO itu localhost. Tapi versi 4-nya ini, versi 6-nya ini gitu kan ada. Terus ya. Jangan khawatir, zaman dulu kala nggak ada versi 6 loh. Waktu saya pakai pertama kali nggak ada versi 6. Lagi gila aja itu. Oke, udah. Sekarang jam berapa? 9.25. DNS cuma gitu aja sih intinya. Oke. Sekarang kita coba yang rada. Ini kita punya waktu 30 menit lagi ya. Bikin email server ya. Udah pernah belum diajarin? Belum juga. Lu kuliah di kampus apa sih?
Yang sebelum saya ngajarin semuanya rektor kan lucu banget ya. Parah. Deh, kita bikin mail server. Oke. Ini mail server versi gampang aja lah ya. Oke. Nanti domainnya itts.com gitu ya. Mail server yang paling gampang, bisa kita bikin dengan mudah, tapi nggak ada interface grafiknya ya. Grafiknya nggak ada nih, makanya komen lain semua. Kalau mau bikin webmail segala macam, kita harus install lagi webmailnya. Jadi sebenarnya ada mail servernya, nanti ada webmail di atasnya. Jadi webmail itu tambahan di mail server. Gitu. Biasanya saya misalnya Postfix. Ini mail server yang bikin namanya Vietse Venema. Awalnya hidupnya di IBM, oke, tapi dilepas jadi open source. Cara instalasinya cuma gini doang, oke, cuma gini doang ya. Coba kita install. Saya berani kalau mail server ini. Ups, dia masih kekunci, kelok. Ini buat benerinnya gimana? Pada mana? Hah? Ini harus dihapus ya. Jadi ini harus dihapus ya. Jadi biasain kalau ada error dibaca. Seperti kalau ujian dibaca. Ujian yang bahasa Inggris itu loh, yang pada sengsara semua itu loh. Tapi kalau udah pada biasa baca bahasa Inggris, biasa-biasa juga sih. Copy, clear layar, remove, paste, deh, hilang ya. Install Postfix. Hah? Oh, lagi upgrade dia. Si Semprong upgrade. Nih setannya ini nih. Tahu kelihatan? Kelihatan nggak setannya? Yang mana? Yang Python. Ya, ini ya. Cara bunuhnya gimana? Ini emang kill sih, benar. Emang kill. Dia jalan di belakang layar, makanya kita sebutnya setan, demon. Ya. Bunuhnya kill. Caranya kill, terus kalau saya biasanya gini, -9, nomornya berapa tuh? 2255 kan? Hajar, mampus lu. Terus coba PSIF lagi, hilang kan? Nah, soalnya kita tadi waktu instalasi lupa baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu, oh kan? Deh, harus dibaca nih ya. Intinya apa? Tidak ada konfigurasi apa-apa nih, masih kosongan. Nggak masalah, namanya juga kita baru install. Oke. Terus dia mau nanya, ini situs internet atau pakai smart host? Kalau smart host tuh gini, kita bikin mail server, semua emailnya dikirimin ke provider. Providernya punya smart host. Jadi bukan kita yang pinter. Jadi kita lempar ke provider, dia yang ngirim kemana-mana lagi. Kalau kita situs internet, kita yang ngirim kemana-mana sih. Kita yang jadi smart hostnya. Kalau satellite system, itu tadi kan ada MX1, 2, 3. Nah satellite itu yang bukan yang satunya, yang 2, 3-nya itu. Kalau local only, cuma buat email lokal doang, nggak bisa kirim kemana-mana ya. Gitu. Sekarang kita pakai internet, kan kita kan internet ya. Nah, harus punya domain. FQDN itu adalah fully qualified domain name. Maksudnya gini, kalau fully qualified domain name itu harus ada itts.com. Nah, biasanya, tapi biasanya suka dimaafin sih. Jadi kalau yang di sini dia example.org. Yang benernya ada dotnya lagi, dan biarin aja nggak apa-apa lah, tanpa dot nggak apa-apa. Nah, sekarang sistem mailnya kita kasih nama itts.com. Itu
gitu ya. Deh, gitu doang set. Udah selesai. Garing ban. Udah jadi bahasa server. Tapi nanti ada masalah besar sama Google. Jadi Google tambahin proteksi. Kita harus punya autentikasi. Waktu connect ke Google-nya autentikasi tambahan. Kalau ini bro, protokolnya Protokolnya yang ini ya. Ini SMTP protokol yang dipakai. kalau di apa sih, tinggal yang di Ini. Iya. Ini. Oh, banyak. semua ini gitu. Hah? Oh, Gmail. Ada beberapa mail server yang paling gampang yang ini. Yang paling gampang, yang termasuk gampang ya. Nah, protokol yang dipakai SMTP. Kalau mau tahu cara jalannya SMTP, RFC editor. Masuk ke RFC editor ini. Semua protokol ada di sini. Jadi semua protokolnya internet ada di sini. Misalnya HTTP. Nanti dia ngasih tahu cara kerjanya HTTP gimana. Ini perlu dibaca kalau kita mau jadi hacker. Kalau mau jadi orang baik-baik nggak perlu baca kayak gini ya. Gitu ya. Kalau hacker perlu SMTP. Oke. Ini ada banyak. Kita baca yang kalau mau gampang baca yang awal dulu. Oke, yang bikin Jonathan Postel. Udah kenal belum? Belum. Karena udah tahu udah. Tahu. Udah tahu kan? Tahu. Harus tahu lah. Ini kita baca nih. Jonathan Postel. Bentuk protokol internet seperti ini. Jadi dokumen tentang cara kerja internet bentuknya kayak gini. Oke. Pakainya bahasa Inggris. Nggak ada yang bahasa Indonesia. Karena Indonesia nggak bisa bikin internet waktu itu. Sekarang kita bisa. Ini barusan bikin mail server. Cuma tinggal apt install. Garing pisan. Nah, protokolnya ini ntar kita bisa coba. Yang ini kita coba ya. Oke. Sekarang udah jadi. Ini selesai. Oke. Sekarang kita coba cek clear layar CD postfix main CF. Nih domainnya apa dia domainnya? My hostname. Oh, my hostname-nya server, tapi dia punya destination-nya ITTS ACD. Bisa juga my hostname-nya kita yang apa server juga nggak apa-apa. Tapi destination-nya itts.com ada di sini. Ini perhatiin dia punya destination banyak ya. Artinya apa? Dia akan menerima email dengan domain itts.com. Dia akan menerima email dengan domain server. Dia akan menerima email dengan domain localhost.localdomain. Kalau kita nggak mau menerima yang itu semua, kita buang aja yang ininya. Sampai sini. Oke. Yang seru dari makhluk ini adalah jaringan kita adalah ngaco 12301 ini yang benar harus tambah lagi nih. Oh, my network dia bisa terima dari siapa gitu. Jadi kalau mau global, kalau kita bisa set, kalau kita ini proteksi sebetulnya ya. Dia mau menerima email dari siapa? Nah, kalau kita ngeset yang ini 192.168.00/24, dia bisa nerima dari 192.168.00/24. Kalau kita tulisnya gini 0.0.0.0/0 artinya apa? Seluruh dunia. Ini jadi masalah karena dia akan terima spammer segala macam masuk nih. Kalau yang kayak gini kan bukan spammer, karena orang kan orangnya baik banget ya, jadi kan nggak akan nyepam gitu kan. Penipuan banget.
Oke, ini udah beres. Terus dia akan terima di semua interface. Kalau dia punya berapa line card, ya kita bisa atur. Kalau misalnya kita punya 5 line card, kita bisa set. Dia hanya terima dari line card yang ini doang, yang lain dia nggak mau. Bisa juga sih. Itu ya. Deh, udah di set. Deh, yang lain bisa dilihat-lihat. Udah, tinggal di ini aja. Postfix, restart. Atau sysctl, sistem ctl apa restart postfix. Coba kita lihat status aktif, beres ya. Mailnya masuk ke mana? Mailnya masuk sini nih, var spool mail, ada di folder ini mailnya. Ntar ya, var spool mailnya. Sekarang kita percobaan kirim dari laptop, bukan dari server. Ini kan dua komputer yang lain, ini server sama Acer ya. Ini dari Acer masuk ke sana. Portnya SMTP berapa? SMTP port. Hah? Paling gampang gini caranya. etc services, cari SMTP. Ini kelihatan nih paling bawah, portnya 25, kelihatan ya, port 25. Cara kerjanya SMTP, baca di sini. Nih, mail from RCPT to, terus data, terus emailnya, terus end with CRLF titik CRLF. CRLF itu enter titik enter, gitu ya. Ini bahasanya bahasa telex. Telex itu apa? Iya, lu hidupnya udah terlalu modern sih. Telex aja kagak tahu. Jadi pada zaman dulu kala, waktu ngirim berita itu pakai Morse tuh dulu. Morse. Tapi Morse kan capek, cangkel kan. Supaya tidak cangkel pakai mesin tik nih. Ya kayak mesin tik. Ya bentuknya kayak gini, telex machine. Nah, bentuknya kayak gini. Enggak, bukan Morse dalamnya. Mereka modifikasi. Jadi A tuh apa gitu. 101 sih. Udah kayak binet. Hah? Udah mulai binet. Udah 1, soalnya kan paling gampang kalau cuma 2 nada itu kan, 0 sama 1. Tapi kombinasi 5 digit atau berapa digit lah. Dapat nih telex. Okay. Nah, enter itu dia ngirim CR sama CR tuh carriage return sama line feed. Line feed itu kalimat baru. Enter kalimat baru. Itulah saya mulai enter. Iya, kasihan deh lu. Ini Gen Z ini nggak ngerti apa-apa, makhluk kayak gini. Makanya lu harus hidup susah kayak saya tuh. Jadi tahu. Oke, ini part 25. Ini teknik ngirimnya kayak gini tadi ya. Nih ya, mail from, receive to segala macam. Oke, perhatiin titik 2 terus kasih naon teh. Tatar hingga lebih besar lebih kecil tadi ya. Tanda panah itu ya. Nah, sekarang kita akan coba kirim dari sini. Kirim. Caranya telnet. 192.168.021 2 bro 30 ya. Kasih tahu nomor portnya 25. Kalau kita mau nge-web, portnya 80. Gitu. Nih, jadi kalau kita mau connect ke web, ganti portnya 80. Mau connect kemana, ganti portnya. Gitu. Connect nih, udah connect ya. Sebenarnya selain kan ini kan langsung mail from, itu nggak sopan. Toto mail from gitu brengsek. Jadi di sini hello dulu, hello, gitu harus hello. Terus ngasih tahu saya siapa. Ini adalah apa? Misalnya ITB. Oh jangan ITB. Ini tniad.mil.id gitu ya. Terus dia bilang, oke. Perhatiin angkanya 250 ya. Kalau 2 tuh pasti oke. Kalau yang error berapa?
4. Error berapa? Kalau web kan 404 tuh. Jadi 4 tuh error. Kalau dia cuma ngasih informasi 1. Jadi itu udah standar internet sekarang. Dia dulunya kita harus ngarang. Pokoknya 2 oke. 4 error. Kalau ada trouble di server 5. Jadi kita pakai kode gitu. Udah, dapat ya? Mail from misalnya Panglima @TNI-AD mail id. Oke, dia bilang. Kan dia kan tolol kan. Receipt to. Nah, receipt to-nya kita harus pakai domainnya dia nih. Misal Ono-nya harus ada usernya di situ ya. Jadi harus create user di Linux-nya. Kalau enggak dia nggak mau, user ini nggak ada. Terus di tetes.com kita kan domainnya itu. Oke juga, karena domainnya benar. Coba receipt to misalnya ono@dodol.com, mau nggak dia? Oke juga, goblok dia. Udah, kita kirim ya data. Deh, sekarang tulis beritanya. Jadi from Panglima @TNI-AD mail id to ono@itts.com. Subjek. Ini ngirim email tapi pakai tangan ya, nggak pakai aplikasi ya. Iya bro. Saya di sini. Hah? Saya di sini. Jadi nanti jadi asal muasalnya kita kayak gini ngirim emailnya. Asal muasalnya. Ya. Udah gitu kan bangsa lu pada males semua. Dibikinlah aplikasi supaya tinggal klik doang. Jadi aplikasi itu dibuat karena lu pada males, sebenarnya itu aja sih. Coba kalau orangnya rajin kayak Ono semua kan. Nih Dodol, subjek Dodol, apa kabar? Siap, gitu kan. Kalau tentara harus siap apa? Siap. Terus perhatiin, kalau di sini perhatiin ininya ini nih, CRLF titik CRLF. Kalau udah selesai, jadi di sini harus gini nih, enter titik enter. Udah. Kalau kita mau keluar, quit. Keluar. Oke. Mailnya masuk kagak? Cek di sini, clear dulu layar. ls. Ada satu file namanya Ono. Oke, coba lihat filenya. Keluar. Yang kita ketik tadi masuk ya. Lucu kan? Oke. Bisa dibaca kagak pakai email normal? Bisa lah. Coba gua quit dulu, exit dulu ya, clear. Ini saya lagi di user Ono kan? Coba bisa nggak baca di sini? Oh, belum diinstal, MailUtil belum diinstal. Sudo apt install MailUtils. Sama saya install ini juga lah, Alpine. Saya lebih suka Alpine soalnya. Alpine itu kayak kebalik Alpine. Jadi mail saya kayak gini sih bentuknya. Ini di Linux yang normal kan, tapi mailnya kayak gini mailnya. Iya lama. Mailnya kayak gini sih. Makanya kalau pakai internet kayak gini, jadi kan orang pas ngeliat langsung keder semua. Wis, serem. Kalau udah pakai command line pada takut semua dah orang. Orang lihat saya baca emailnya pada keder semua. Waduh, command line, wah, padahal sih biasa aja kali. Pada zaman dulu kalah kita emang hidupnya kayak gitu. Lama banget ya. Ya udah. Wah. Ini nge-download semuanya. Ini Alpine udah ke-download sih. Buka inboxnya lama, berarti banyak mail di situ. Mailnya banyak banget nih. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Ini bang, dengan protokol di mail
protokol di Ini ada buat mailing list, yang buat ngirim ke banyak orang ya sama ini. bukan kayak namanya di aplikasi itu apa tuh yang di link itu tuh Yang mana? yang ini Masuk sini aja, masuk sini. yang biru Yang biru. ini Ini. ya kawatan juga ya itu kan kalau masukin email misalnya Google nanti diminta ini dulu protokol Hmm. itu bedanya kalau nggak salah ada 2 tuh itu bedanya apa aja Google dia punya protokol yang amannya, ditambahin portnya bukan 25. oh Yang tadi kan 25 tuh. ya yang 25 25 tuh nggak aman ya, nggak dienkripsi soalnya. oh Kalau di Jadi Google bisa di ini bisa disadap. bisa ada Ya. Jadi kalau Google pakai yang portnya port aneh sih, coba lihat. Iya, harus dibuka lagi deh. Dia pakai port aneh supaya nggak bisa disadap sih. Intinya itu aja sih. Apa tuh? Proton sama kayak Thunderbird yang ini sih. Kok nggak bisa loading sih? Komputer gue jadi, oh gara-gara lagi nginstal ini. Kan di satu komputer ini teh. Ya begitu dah nasib. Jadi mau Proton apa segala macam kayak gini sih. Ada lagi. Tapi intinya gini lah, kalau mau gombal sih, kalau ada apa-apa belajar protokol di sini. Misalnya HTTPS cara kerjanya gimana. Jadi ini dokumen yang dipakai buat developer bikin aplikasi. Kayak gini bentuk dokumennya. Jadi waktu bikin aplikasi ya baca ini. Nah, mulai kebuka dah tuh. Ini Thunderbird-nya udah mulai kebuka. Ini saya pengen ngasih lihat portnya aja tadi sih. Oke, coba kita masuk ke sini. Oke. Ada SMTP-nya nggak? Mana ya? Oh, ini account setting. Langsung ya pada masuk semua. Langsung ya pada masuk. Ini saya melihatnya banyak tuh kan. ya Dipakai cuma satu ini langsung baca semua. Makanya kalau ke saya bisa kirim yang mana aja sama aja, orang baca di sini semua langsung jadi satu. Nah ini settingannya kayak gini doang nih. Nih server setting di sini nih, ini portnya. Ini nentuin si SSL sorry, harusnya ada nomor portnya di sini. ya Mana portnya? tuh warna Oh ini nomor portnya kelihatan. Kalau ini yang buat baca email sih. Ini 143, makanya IMAP. Itu encryption-nya nggak diaktifin. Nanti ada server settingnya juga ada. Itu mah. Nih, Gmail 993. Suka-suka dia masang port di mana sih? Yang normalnya yang ini tadi ya. Yang normal benernya sih yang mana tadi? Security saya mana ini 143 yang normal, tapi semua orang tahu bahwa itu adalah portnya IMAP, jadi diserang. Kalau ada port yang standar diserang, makanya saya seringkali portnya diganti supaya nggak sama-sama yang biasa gitu. Tapi harus di set kalau mau komunikasi sama saya pakai port yang ini gitu. Kalau Google udah orang udah tahu Google pakai 993 gitu. jadi kalau kita ganti port di situ nanti orang yang mau ngirim email ke kita harus tahu portnya Iya. Paling gampang sih jangan dirubah sih sebetulnya. Kacau soalnya ntar. Deh, coba ini udah beres belum? Dia masih 64. Masih belum beres. Jadi settingannya lebih rumit sih sebenarnya yang di sini, di mana sih? Nih, Thunderbird udah rumit. Soalnya ada email segala macam. Yang belum saya terangin juga adalah jangan nyokon. Kalau kita pengen supaya di encrypt, nah itu kayaknya waktunya nggak cukup.
Tapi intinya kalau kita mau encrypt, mainnya di end-to-end encryption ini. Ini dipakai di WhatsApp segala macam sama. Nah, ini kita harus ngaktifin end-to-end encryption-nya. Oh, sorry, salah klik. Mana tadi? Kita harus tambahin key. Key itu buat kayak autentikasi segala macam lah. Jadi kita waktu kirim email sana kita bisa ngeset yang bisa baca siapa, sana juga bisa ngecek yang kirim siapa. Dan itu dipakai di HTTPS, pakai itu juga, pakai SSH, pakai itu juga, semua teknologinya sama sih. Nah, ini harus diaktifin. Cuman butuh ilmu lagi buat ngaktifin kayak ginian. Gampang sih sebetulnya. Kalau buat user udah nggak terlalu susah. Cuman harus ngerti aja. Ini udah beres belum? Oke, ini beres ya. Si Alpine udah ke-install. Ini saya baca, saya jalin Alpine di sini. Oke. Nih. Oh, harus diedit sih. Nih, masuk ke folder, inbox, langsung dapat email dari Panglima. Sip kan? Ini bisa di-reply. Dari situ. Ya, reply dia nggak akan masuk, orang nggak ada email panglima@tniad.mil.id mah nggak ada. Si orang lagi ngarang. Tapi kalau mau ngirim ke diri sendiri bisa nih. Ini tadi saya pencet ini ya. Saya pencet C. C mana sih? Oh, apa ada menu C lah. C. Langsung dia tuh siapa? Wono@itts.com. Oke, coba. Cuma ini harus di-set dulu, ini belum di-set ini. Yes, ini. Coba masuk gak? Tuh kan. Nah, ini harus di-set dulu nih. Setup. Config. Ini personal name-nya diganti ono.w.purbo. User domainnya adalah itts.com. Nah, ini SMTP servernya berapa tadi? 192.168.0230 ya. Oke, harus di set sih. Kalau nggak dikasih sama lah kayak settingan Thunderbird juga harus di set kan. Nah, cuman ini dia cuma SMTP aja bisanya. Yang pop sama itu nggak bisa dia. Exit, exit, yes. Oke, kita percobaan. itts.com tes masuk kan? Yes. Alah, dia minta enkripsi SSL TLS. Oh, harus tambahin ini, no validation. If ini tambah di mana ya? Oh, ini caranya harus tambahin kayak gini ya. Jadi konfigurasinya tambahin confirm. Oh, masuk nih. Setup config. Tadi katanya apa ya? No validate, kasih minus ya. Kalau nggak salah gini. Kalau salah ya minta maaf lah. Namanya juga lupa. Yes. Oke, kita coba lagi compose message ono@itts.com. Tes langsung dikirim sekarang. Oke, coba kita lihat sekarang. Oh, masih ngantri dia. Ini masih yang coba yang masuk, yang tesnya belum masuk. Butuh waktu, bisa dilihat sebenarnya kondisinya ada di mana nih. Mail queue nih. Oh, yang dodol nggak kekirim.
Coba var spool mail clear layar more ini satu apa kabar, ini satu lagi coba, ini yang tes sudah masuk sih sebenarnya. Oke, coba kita lihat nih tesnya masuk gitu, gampang kan? Lihatnya gampang. Emang gampang. Ini nerangin tanpa PowerPoint ya. Langsung praktek ya. Ada pertanyaan lagi?